Baiklah, saya Rega Agustina akan menjelaskan tentang pengertian pramuka siaga. Pramuka siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan kecil dalam pramuka siaga disebut barung dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung. Kehidupan siaga masih berkisar di anggota keluarga yang ada ayah, ibu. Keluarga merupakan pusat aktivitasnya. Atas dasar hal tersebut, pimpinan pramuka siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia, di mana terdapat ayah, ibu, bibi, serta paman. Wadah pembinaan ini disebut perindukan siaga, yang mengkiaskan bahwa anak seusia siaga masih menginduk pada ayah dan ibundanya atau keluarga. Hal ini diperjelas dengan formasi bentuk barisan berupa lingkaran pada upacara pembukaan dan penutupan latihan siaga. Akan menjelaskan tentang kode kehormatan dalam pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua. Yang pertama, Dwi Satya atau janji pramuka siaga. Yang kedua, Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga. Dan adapun isi-isinya, yang pertama, Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata tertib karma keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Dua, Dwi Dharma. Yang pertama, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Dua kode kehormatan yang disebutkan di atas adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku baik di masyarakat. Jadi, kalau ada seorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral di atas, dia belum bisa disebut pramuka siaga seutuhnya atau warna. Sekian, terima kasih. Pramuka siaga terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bahan pengembangan spiritual, adalah penempatan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang kedua adalah bahan pengembangan emosional, menawarkan anggota untuk mengenali dan memahami kepramukaan. Yang ketiga adalah bahan pengembangan sosial. Bahan pengembangan sosial adalah memberikan anggota untuk memahami dan saling berkesinambungan antara satu sama lain. Yang keempat ada bahan pengembangan intelektual. Bahan pengembangan intelektual adalah mendorong anggota untuk mengembangkan dan berpikir secara kreatif. Yang kelima adalah bahan pengembangan fisik. Bahan pengembangan fisik menjelaskan tentang bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levi Satriani akan menjelaskan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retianti. Saya akan menjelaskan tentang tingkatan pramuka siaga. Di pramuka siaga ada 3 tingkatan. Yang pertama mula, yang kedua bantu, yang ketiga taat. Yang pertama mula. Mula sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menjelaskan syarat-syarat percakapan umum pramuka siaga mula. Diibaratkan sebagai awal atau ujung dari pendidikan pramuka atau kepermukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan beserta fisik di kemudian hari. Mencapai tingkatan mula, seorang siaga harus mengetahui syarat-syarat, yakni 1. Rajin dan bijak mengikuti pelatihan. 2. Hafal dan mengerti dharma dan budi. 3. Dapat memberikan salam pramuka. 4. Hias warna-warni bendera. 5. Bisa berbahasa Indonesia. 6. Bisa hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 7. Mempunyai buku. 8. Setia membayar uang iuran. 9. Selalu berpakaian rapi. 10. Keagamaan. 2. Tingkatan bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkatan siaga bantu, seorang pramuka siaga mula harus memenuhi syarat. 1. Rajin dan giat mengikuti latihan. 2. Bersungguh-sungguh. 3. Tahu arti lambang gerakan pramuka. 4. Melihat bendera kebangsaan Indonesia. 5. Tahu negara, kota tahu negara. 6. Hafal Pancasila. 7. Tahu nama dan alamat. 8. Dapat membaca jam. 9. Dapat menunjukkan sedikitnya 4 mata angin. 10. Dapat menjalankan latihan-latihan. 11. Dapat melempar atau memberikan lapangan bola. 12. Dapat menggunakan simbol mati atau simbol anyam dan simbol pakai. 13. Mempunyai buku. 14. Setia. 3. Tingkatan tata. Siaga tata adalah tingkatan ketiga dari terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum. Salah satu pramuka siaga setelah mula dan bantu. Siaga yang telah menjelaskan SKU siaga tata dapat mengikuti pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Untuk macam tingkatan pramuka atas siaga tata ada syarat-syarat. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan. Lihat cara menggiatkan. 4. Tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia. 5. Tahu arti lambang negara. 6. Tahu nama negara-negara dan lain-lain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Katri Febiola akan melanjutkan materi yang ke-6. 6. Tanda kecakapan khusus. Selain kecakapan umum, siaga dipersilakan untuk mengambil kecakapan khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara umum, syarat kecakapan khusus ada tingkatnya, yakni tingkat A Purwa, B Madya, dan C Utama. Tanda kecakapan khusus dan kurun TKK, pramuka siaga berbentuk segitiga, sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK dapat dipasang di lengan bagian sebelah kanan, membentuk setengah lingkaran. Di sekelilingnya tanda keluarga dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. 7. Kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah peserta siaga. Peserta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkembangan besar selama 1 hari dan turun tanpa menginap dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama dan kurung kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan. Pemeran siaga pada siaga simulasi situasi di pasarian diperankan oleh pramuka siaga. Prawisata, peningkat seni, budaya, karnaval, dan lain-lain. Peserta siaga dapat dilaksanakan di tingkat
tingkat koordinator desa, kuartil, dan ranting. Kuartil cabang, beberapa kuartil cabang yang berdekatan, dan kuartil daerah. Sekian, terima kasih. Materi ke-8, upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama, upacara pembukaan latihan perindukan siaga. 1. Pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota. 2. Memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Ketiga, barung terbaik menyiapkan pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota upacara selanjutnya yaitu upacara penutupan pertama, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Ketiga, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran bendera dan pintu utama. Keempat, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Kelima, pemimpin upacara membuat tempat di depan bendera. Pada pandangan pembina upacara memberi hormat kepada Sang Merah Putih, kemudian membawa keluar ke tempat upacara. Pada saat Sang Merah Putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Yang selanjutnya yaitu pengumuman dan pesan pembina siaga. Yang ketujuh, pembina upacara mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan, barisan dibubarkan.